Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bermaterikan adalah Global Marketing Communication di Section 2 atau Sales Promotion Personal Selling Special Form of Marketing Communication. Kelompok 9 ini terdiri dari 1. Nazila Lailatun Nikmah NIM 2019 11559. Yang kedua, saya sebagai moderator Ayu Kinanti NIM 2019 11563. Yang kedua, Nurina Majidina dengan NIM 2019 11577. Yang keempat, Mas Irfan Prabowo dengan NIM 2019 11595. Yang kelima, Melani Yustiana dengan NIM 2019 11629. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari kerja kelompok kami, yaitu promosi penjualan, pemasaran langsung, dan bentuk khusus dari komunikasi pemasaran seperti infomersial dan internet juga semakin penting. Tentu saja, pribadi penjualan tetap menjadi alat promosi yang penting juga. Secara bersama-sama, elemen bauran pemasaran yang dibahas dalam bab ini dan bab 13 dapat digunakan untuk membuat kampanye promosi terintegrasi yang sangat efektif yang mendukung global merek. Permasalahan ada 8, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan promosi penjualan. Yang kedua, apa saja keuntungan menggunakan promosi penjualan. Yang ketiga, faktor-faktor apa yang mempengaruhi sejauh mana promosi penjualan seharusnya atau terlokalisasi. Keempat, apa perbedaan antara pengambilan sampel dan kupon. Kelima, apa yang dimaksud dengan kupon silang. Keenam, apa saja langkah-langkah yang terlibat dalam model penjualan strategis atau konsultatif. Ketujuh, apa saja tahapan rencana presentasi penjualan. Kedelapan, apa itu pemasaran langsung dan bagaimana interpretasinya. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, sales promotion. Sales promotion yaitu perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk dan meningkatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Kedua, personal selling. Personal selling yaitu merupakan bagian dari kegiatan promosi dengan cara untuk memperkenalkan dan menarik minat konsumen terhadap produk yang ditawarkan secara tatap muka. Ketiga, special form of marketing communication. A. Direct marketing. Pemasaran langsung merupakan salah satu cara dari promosi yang dapat mengukur secara langsung persepsi konsumen tentang program promosi yang dilaksanakan oleh perusahaan, karena pemasaran langsung dilaksanakan secara interaktif. B. Event sponsorship adalah kegiatan yang disponsori oleh perusahaan dan program yang dirancang untuk menciptakan merek yang berhubungan dengan interaksi sehari-hari. C. Product placement adalah melakukan pemasaran sebuah produk ke dalam sebuah program acara televisi, film, show, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pertama, promosi penjualan. Promosi penjualan mengacu pada setiap konsumen berbayar atau program komunikasi perdagangan terbatas durasi yang menambah nilai nyata pada produk atau merek. Yang kedua yaitu kegunaan atau keuntungan promosi penjualan. Memberikan wujud nyata insentif kepada pembeli. Promosi penjualan juga mengurangi risiko yang mungkin diasosiasikan pembeli dengan pembelian produk. Dari sudut pandang pemasar, promosi penjualan memberikan akuntabilitas. Itu manajer yang bertanggung jawab atas promosi dapat segera melacak hasil promosi. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sejauh mana promosi penjualan. Manajer lokal di pasar mengetahui situasi lokal yang spesifik. Sejumlah faktor harus dipertimbangkan ketika menentukan sejauh mana promosi harus dilakukan terlokalisasi. Yang keempat yaitu perbedaan antara pengambilan sampel dan kupon. Contoh sampling adalah teknik promosi penjualan yang menyediakan pelanggan potensial dengan kesempatan untuk mencoba produk atau layanan tanpa biaya. Kupon adalah sertifikat tercetak yang memberikan hak kepada pembawanya untuk mendapatkan pengurangan harga atau lainnya.
pertimbangan khusus untuk membeli produk atau jasa tertentu. Nah, selanjutnya adalah kupon silang. Kupon silang didistribusikan dengan satu produk tetapi dapat ditukarkan dengan produk yang lain atau produk yang berbeda. Model penjualan strategis terdiri dari langkah-langkah berikut. Ada 5 strategi untuk model penjualan. Yang pertama adalah 1. Mengembangkan filosofi penjualan pribadi, komitmen terhadap pemasaran, konsep kemauan untuk menjadi pemecah masalah atau mitra, dan keyakinan bahwa menjual adalah kegiatan yang berharga. Yang kedua adalah mengembangkan strategi hubungan rencana permainan untuk membangun dan memelihara hubungan berkualitas tinggi dengan prospek dan pelanggan. Nah, hal ini dapat memelihara hubungan berkualitas tinggi dan prospek dari suatu pelanggan yang akan saling berkomitmen. Yang ketiga adalah mengembangkan strategi produk. Hal ini rencana yang membantu tenaga penjualan dalam memelihara atau memilih dan memposisikan produk yang akan memuaskan kebutuhan pelanggan. Yang keempat adalah kembangkan strategi pelanggan. Hal ini rencana yang menjadikan penjualan profesional responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Yang kelima adalah mengembangkan strategi presentasi. Nah, ini memiliki tujuan untuk setiap panggilan, penjualan, dan rencana presentasi untuk memenuhi tujuan tersebut. Selanjutnya adalah pemasaran langsung. Pemasaran langsung ini memiliki asosiasi pemasaran langsung yang dapat mendefinisikan pemasaran langsung sebagai komunikasi apapun dengan konsumen atau penerima bisnis yang dirancang untuk menghasilkan respon dalam bentuk pemesanan, permintaan, informasi lebih lanjut, dan kunjungan ke toko atau tempat usaha lainnya yang dapat mengembangkan suatu usaha tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Kesimpulan, pengambilan sampel kemungkinan akan menghasilkan uji coba produk yang sebenarnya di pasar global. Sedangkan kupon menghadapi masalah budaya di Asia, kupon tidak banyak digunakan di Asia. Isu dan tantangan lingkungan muncul dalam penerapan penjualan pribadi strategi. Resiko politik, kendala regulasi, fluktuasi mata uang. Pasar tidak diketahui. Modal penjualan strategis atau konsulatif terdiri dari langkah-langkah berikut, yaitu mengembangkan filosofi penjualan pribadi, mengembangkan strategi hubungan, mengembangkan strategi produk, kembangkan strategi pelanggaran. Mengembangkan strategi presentasi. Rencana presentasi dibagi menjadi 6 tahap, yaitu pendekatan, presentasi, kemudian prospek, tindak lanjut. Langkah-langkah ini memiliki penerapan global, tetapi pentingnya setiap tahap dapat bervariasi menurut negara atau wilayah. Tantangannya adalah beradaptasi dengan budaya luar negeri. Selanjutnya saran. Diharapkan perusahaan harus mendorong pertumbuhan dan memberikan informasi yang akurat, terutama dalam krisis mobilitas yang buruk dapat menghasilkan pelanggan yang tidak diinginkan. Pemasaran langsung, pemasaran basis data, dan pemasaran internet baru-baru ini memasuki campuran. Salah satu metode ini dapat membantu perusahaan menjangkau konsumen secara langsung. Demikian presentasi dari kelompok saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.